Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang suatu metode untuk memecahkan masalah tentang sinyal konflik pada penggunaan dua buah silinder atau lebih atau biasa disebut multi silinder, yaitu dengan menggunakan suatu sistem yang terstruktur dan metode ini disebut metode kaskade. Nah, apa itu sinyal konflik? Maka kita buka dulu. Nah, ini kita jalankan. Nah, inilah sinyal konflik. Kenapa sinyal konflik? Karena di sini anginnya masuk di kontrol 14 dan di kontrol 12 juga masuk sehingga silinder tidak bisa bekerja. Sehingga silinder ini tidak bisa bekerja karena katup di dalam katup 5/2 ini juga tidak bisa bekerja. Nah, inilah yang namanya sinyal konflik atau beradunya dua buah sinyal yang masuk ke dalam satu katup. Nah, ini bisa dipecahkan dengan sistem terstruktur dengan menggunakan metode kaskade yang kita akan pelajari sekarang. Baik ya, jadi metode kaskade adalah metode struktur untuk menghindari sinyal konflik ini, di mana teorinya sebagai berikut. Kita buka dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Ini ya, ini metode kaskade. Jadi untuk kontrol pneumatik ya. Nah, ini metode kaskade adalah suatu metode dalam desain sebuah rangkaian pneumatik secara struktur. Metode ini digunakan untuk mengatasi sinyal konflik. Jadi sinyal konflik itu beradunya inputan udara dari sisi aktuasi kiri dan aktuasi kanan, atau dari sisi aktuasi 1.4 dan 1.2, sehingga silinder dalam katup 5/2 tidak bisa bekerja. Itu namanya sinyal konflik atau beradunya sinyal. Metode ini diterapkan untuk sebuah sistem terstruktur yang memiliki tingkatan untuk membuat sistem pneumatik menjadi terstruktur tanpa adanya tabrakan sinyal. Nah, ini metode ini biasanya menggunakan banyak katup, karena di sini ada katup untuk penggerak silinder dan ada katup untuk pembalik supaya tidak terjadi sinyal konflik. Nah, kelebihan dan kekurangan metode kaskade. Kelebihan metode kaskade itu mengurangi terjadinya sinyal konflik, sudah dijelaskan tadi, memudahkan untuk mempelajari sistem pneumatik, sistem yang beraturan. Nah, kekurangannya ini membutuhkan banyak katup karena harus menghindari banyak sinyal, karena di sini silinder sudah mulai banyak digunakan. Rangkaian yang ribet karena banyaknya katup sehingga kita akan banyak menggunakan tubing ya atau selang. Nah, metode kaskade konfigurasi minimal. Nah, ini yang pertama adalah bagikan gerakan ke dalam grup. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membuat grup. Nah, dalam setiap grup tidak boleh ada gerakan atau aktuator yang sama. Nah, ini untuk menghindari sinyal konflik. Nah, ini konfigurasinya yang minimal. Buat grup dengan mencantumkan gerakan dari silinder yang berbeda sebanyak mungkin. Nah, yang keempat, jumlah katup pembalik sama dengan jumlah grup dikurangi 1. Yang kelima, jalur yang pertama aktif adalah jalur yang tertinggi. Jadi nanti kita ada beberapa grup, dibagi grup, misalkan ada 2 grup, maka grup yang di atas yang harus menyala dulu, baru grup yang di bawah. Nah, ini kita memiliki rangkaian berikut. Misalkan kita contoh kasusnya adalah 1A+, 2A+, 2A-, 1A-. Ini plus ini menunjukkan maksimum, kalau min ini menunjukkan minimum.
Atau ada juga orang yang menyebutkan plus ini maju, ini adalah mundur. Nah, ini bagikan gerakan ke dalam grup. Nah, ini kita grup 1, grup 2, grup 3. Nah, ini contoh yang salah. Kenapa? Kita harus melihat syarat yang kedua, karena syarat yang kedua itu tidak boleh ada yang sama dalam satu grup, yaitu dalam satu silinder. Ini 2A plus dengan 2A min, ini dalam satu grup, sehingga dia akan terjadi sinyal konflik. Nah, ini dalam setiap grup tidak boleh ada gerakan dari aktuator yang sama, maka kita, nah ini contoh yang salah tadi. Nah, ini jadi seharusnya adalah 1A plus, 2A plus, ini grupnya dibagi di 2A min, 1A min. Jadi 1A plus dengan 2A plus ini berbeda ya. Ini katup yang melayani, nanti katupnya adalah 1Pi1, kalau ini berarti 2Pi1. Jadi ada 2 grup. Nah, buat grup dengan mencantumkan gerakan dari silinder yang berbeda sebanyak mungkin. Nah, ini misalkan kita mau dibagi satu-satu. Nah, ini bisa seperti ini, tapi kan jadi tambah banyak. Nah, nanti di katup pembaliknya juga jadi jumlah grup -1, jadi ada 3 katup pembalik. Jadi 3 tambah 2 untuk menggerakkan silinder. Jadi ada 5 katup nanti yang kita butuhkan. Nah, terlalu banyak. Nah, tapi harus diperhatikan, ini akan banyak katup yang harus kita. Jadi kita pun dalam membuat grup itu seoptimal mungkin kita membuat grup yang kecil. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini jumlah katup pembalik sama dengan jumlah grup dikurangi 1. Jadi di sini ada 2 grup 1, grup 2 ya. Maka jumlah pembaliknya adalah 1 pembalik, yaitu katup 5/2 aktuasi kiri kanan dengan udara atau double air disebut. Nah, ini desain pemecahan kasusnya. Misalkan kita seperti tadi, nah kita bagi katupnya. Nah, ini jadi ada 2 grup, nanti ada grup di atas dan grup di bawah. Nah, ini jalur atas, jalur bawah. Nah, ini ada sensor sinyal pertama yaitu S1 yang akan menggerakkan 1A menjadi maju. Nah, karena 1A maju maka mengaktifkan. Jadi di sini sensor gerakan, maka dia akan mengaktifkan sensor kembali. Karena ini 1A maju maka sensor yang aktifnya adalah 1S2. Nah, karena 1S2 sekarang sensornya sudah aktif, maka dia akan membuat pergerakan. Pergerakan apanya? Yaitu memberikan perintah pada 2A supaya dia maju. Nah, karena 2A ini maju, maka sinyal yang akan bergerak. Nah, kenapa sinyalnya disimpan di sini? Karena dia melewati garis batas grup, maka dia disimpan di bawah, bukan lagi di jalur atas. Yaitu menggerakkan 2S2. Nah, karena sekarang sinyal 2S2 sudah aktif, maka dia akan membuat pergerakan, yaitu memerintahkan 2A untuk mundur. Nah, karena sekarang 2A mundur, maka dia akan mengaktifkan sinyal. Nah, ini jadi yang merah ini gerakan, yang biru ini adalah aktifnya sinyal. Nah, yang biru ini mengaktifkan sinyal 2S1. Nah, karena 2S1 sekarang sudah aktif, maka membuat gerakan, yaitu memerintahkan 1A menjadi mundur. Nah, karena 1A mundur, nah, maka di sini. Nah, terakhir nih kita akan menyimpan di bawah. Kenapa? Karena yang di bawah ini akan membuat satu siklus. Nah, ini dari satu siklus. Nah, jadi inilah pemecahan desainnya sehingga kita nanti bisa menentukan bahwa sensor mana yang nanti akan diletakkan secara desain di atas grup dan secara desain di bawah grup. Nah, ini secara desainnya ya. Kalau secara prakteknya tetap aja sama. Semua juga tidak ada jalur-jalurnya ini karena jalur-jalurnya ini nanti dipasang tubingnya saja. Ini hanya untuk menstrukturkan dalam desain sehingga nanti dalam pemasangan lebih mudah. Baik, kita akan coba sekarang untuk mendesain cara pemecahan sinyal konflik file new. Nah, ini seperti ini nanti kita akan coba. Ini kita biasa ini kita membutuhkan air service unit. Nanti kita butuh aktuator ya, 2 buah.
Nah, ini nanti aktuator 2 buah. Kita copy. Terus di sini kita butuh penggerak aktuator. Ini aktuasi kiri kanan dengan udara. Oke, kita copy. Nah, terus kita butuh membalik ya. Nah, ini nanti ada di bawah. Nah, kita akan membuat jalurnya. Nah, sekarang kalau membuat jalurnya kita harus membuat dot dulu. Nah, ini dotnya tidak disediakan sehingga kita harus membuat sendiri dotnya ya. Nah, ini nanti kita akan buat. Nah, ini dotnya kita copy, kita pas. Nah, ini kita hapus. Nah, ini nanti dotnya kita simpan di sini. Kita sambungkan. Nah, ini namanya pembuatan jalur atau membuat grup. Nanti kita copy, paste. Nah, ini ada 2 grup kan tadi. Nah, ini yang disebut jalur atas dan jalur bawah. Nanti hasilnya seperti ini. Terus kita membutuhkan sensor ya. Di sini 1S1, ini 1S2. Ini jaraknya jauh. Nah, di sini juga kita akan tulis 2S1. Di sini adalah 2S2. Di sini 100. Ini juga 100. Oke. Nah, kita akan butuh sekarang yang pertama kita butuh push button manual, ini spring return. Terus yang kedua kita butuh juga roller ya, yaitu sensor. Nah, ini mekaniknya berupa sensor. Nah, nanti kita akan coba lihat fotonya. Nah, ini rollernya seperti ini. Jadi semacam limit switch, tapi ini berupa limit switch udara. Oke, turunin dulu sedikit. Kita rapikan dulu sedikit. Nah, nanti rollernya kita copy, kita pas. Nah, tadi ada roller yang harus dipasang di atas jalur. Nah, ini 2S1 dan 1S2. 1S2 akan melayani 2A, sedangkan 2S1 akan melayani 1A mundur. Jadi yang satu dalam kondisi maju, yang satu dalam kondisi mundur. Nah, nanti di sini kita pasang. Nah, jadi yang satu ini untuk maju, yang satu untuk mundur. Nah, ini adalah untuk pembaliknya. Nah, di sini berarti, nah ini 1S1 itu seri, berarti di sini adalah 1S1. Nah, ini untuk mundurin 1A, berarti ini adalah 2S1. Ini untuk majukan, berarti ini adalah 1S2. Dan ini untuk membalikan, berarti ini 2S2. Coba kita cek. Nah, ini untuk membalik 2S2 itu untuk mematikan 2S1 ya. Betul untuk membalikan, di sini untuk membalik. Nah, kita sekarang sambungkan. Di sini ada angka 1, ada angka 1, ada angka 1. Karena ini disimpan di atas, maka kita butuh 1 titik kompresor. Nah, ini supaya kita tidak banyak garis ke bawah. Kita sambungkan angka 1. Ini kita sambungkan ke sini. Ini ke sini. Ini angka 1 ini ke sini. Nah, ini nyambung ke 1 sini. Nah, dari 2 ini ke sini. Oke. Nah, ini nanti yang 4 ini pada saat bergerak maka dia harus menyalakan yang atas dulu. Maka yang 4 ini harus ke atas. Yang 2 ini ke bawah, jalur bawah. Jadi nanti ini jalur udaranya. Jadi ini adalah jalur udara utama. Ini kita kasih silencer. Ini juga kita kasih silencer, redam.
Ini nomor 3 house dikasih silencer supaya tidak bising. Oke, nah setiap nomor 3 kita kasih 3 dan 5 ya, atau karena pembuangan. Oke, nih kita ini kita sambungkan. Nah ini kita sambungkan. Nah ini kita sambungkan. Nah ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Oke, nah ini sekarang 2, karena ini 2 sudah menyala, maka yang ini harus maju dulu. Kalau kita sambungkan ke jalur udara 1. Nah nanti karena sekarang sudah menyala, maka ini menyambung, maka 1 akan masuk ke jalur 1. Karena jalur 1 yang sekarang sedang ada udaranya. Untuk menggerakkan 2A. Jadi ini silinder 1A. Jadi ini silinder 1A. Dan ini silinder 2A. Nah ini nanti kalau sudah menyala maka ini akan maju. Kita tes dulu. Nah ini maju, nah ini udah maju. Oke, sudah berhasil. Langkah pertama yaitu, nah ini grup 1 sudah bisa bekerja. Sekarang tinggal ke grup 2. Nah grup 2 ini pertamanya ada di sistem pembalik. Nah, maka sistem pembaliknya kita angka 1 ini kita berikan, nah ini karena ini sumber yang sedang berjalan, dan ini masukin ke sini membalik, yaitu supaya jalur yang udara yang tadi di atas pindah ke jalur ke bawah. Karena jalur sudah ke bawah, maka yang ini harus mundur. Ini ke sini. Nah ini mundur dulu ya, karena kalau sudah mundur maka ini akan, nah ini nanti jalur kedua, ini akan ke situ. Oke, kita coba simulasikan. Oke, nah ini sekarang sudah tidak terjadi konflik atau sinyal konflik, sehingga jalur tetap bisa bekerja secara normal. Oke, demikian desainnya. Nah, nanti kita akan coba untuk mempraktekannya. Nanti kita akan buktikan secara nyata. Demikian, jika ada pertanyaan pada saat pembuatan desain dan metode cascade, bisa ditulis di kolom komen ya, karena metode cascade ini adalah suatu metode yang cukup unik, cukup mudah, tapi kalau kita tidak sering berlatih ini cukup kesulitan, karena kita harus banyak sering berlatih dalam memenuhi persyaratan-persyaratan metode cascade. Push button, kita pasang 5/2, baru kita pasang ini katup 5/2 lagi, baru kita pasang
kita kencangkan. Ini silinder 1A, ini silinder 2A. Ini roller-rollernya kita kencangkan. Baik, kita sekarang pasangkan. Ini satu. Ini power. Juga di sini simpan satu. Di sini juga kita harus dibagi lagi. Sini powernya simpan satu, sini powernya simpan satu. Jadi powernya banyak cabangnya. Nah, terus kita lihat push bottom masuk ke 1S1. Karena ini 1A maka 1S1 nya di sini. Nah, kita sambungkan masuk ke 1S1. Maaf yang panjang. 1S1 ya, nomor 1. Nah, terus dari 1S1 masuk ke kartu pembalik. Nah, ini kartu pembalik 14. Nah, seperti ini 14. Oke. Nah, terus kita lanjutkan dari 4 masuk ke percabangan. Dari 4 ini 4 kita buat percabangan untuk sumber. Nah, yang pertama untuk sumber itu ada 2 ya. Kita nanti pasangkan. Nah, yang pertama itu ada sumber buat ke 141A. 141A. Terus yang kedua itu ada sumber buat ke roller 1S2. Roller 1S2 ini. Nah, terus yang ketiga adalah ke roller 2S2. Ini ke roller 2S2. Oke. Nah, terus baru kita pasangkan roller 2S1 ke sumber. Nah, ini dari sini. Nah, ini nanti 2S2. Maaf. Oh ya, ini 4E2. Kita kasih sumber lagi. Ini sama ya. Nanti ini dari 2. Kita sambung. Yang pertama dari 2 itu masuk ke 2S1. Ini 2S1. Terus yang kedua kita masuk ke pembalik 12 ke 2. Ini 12 ke 2. Terus satu lagi ke pembalik sudah. Oh, hanya ada 2. Maaf, ini ke pembalik 2S1 sudah, pembalik sudah. Nah, nanti dari 2S2 ke pembalik 12. Oke. Terus ini 2 masuk ke sini dulu. Ini masuk ke sini dulu. Ini 2 masuk ke sini dulu. Ini masuk sini dulu. Nah, 1S2
1S2 ke maju A2, berarti sini 1S2 ini kita maju ke sini, terus 2S1 ke pembalik pertama. Ini ke pembalik pertama. Baik, kita coba kasih angin, kita tekan. Pijit. Oke, sudah normal. Ini rangkaian sistem kaskade 1A+, 2A+, 2 amin, 1 amin. Nah, ini kalau longgar seperti itu. Oke. Demikianlah desain pemecahan untuk memecahkan masalah tentang sinyal konflik, yaitu dengan menggunakan metode kaskade, baik desainnya maupun prakteknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa lebih eksplor lagi, karena ini baru satu gerakan, satu siklus. Mungkin ada banyak-banyak siklus yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bahas di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.